Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang selalu memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebelum kita melaksanakan sholat Id berjamaah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita selama Ramadan kemarin. Yang pertama, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua RW, para ketua RT dari RT 01 sampai dengan 08 dan seluruh warga RW 28 yang selama bulan Ramadan kemarin bersama-sama secara bergiliran menjadi, mudah-mudahan zakat fitrah, infak dan sedekah yang jamaah sekalian bayarkan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salatu sunnatul idul fitri raka'ataini jami'atul rahimakumullah. Salatu sunnatul idul fitri raka'ataini jami'atul rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas sekalian, salat Idul Fitri tata caranya seperti biasa, 2 rakaat. Rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali.
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Muslimin wal jumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum ada yawmal idil fitri wa yawmaz surur wa yawma qafur. Ahalallahu lakum fi ta'am wa haramallahu fi siyam. Idza khatibu ala mimbar ansitu wasma'u adiyu jami'at rahimakumullah. Ansitu khatibu ala mimbar rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma qawil Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fama yudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqo basira wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaikah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai nanti di akhir zaman, termasuk kita yang hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jami'atu rahimakumullah, hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari di mana seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat berbondong-bondong menuju tanah lapang, menuju masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Pada hari ini, hari raya Idul Fitri, hari di mana bercampurnya perasaan sedih dan gembira. Sedih karena kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Gembira karena hari ini kita masih berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah olehmu, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, tatkala tiba malam terakhir dari bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah, bumi langit menangis dan malaikat pun bersedih." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa bumi langit menangis? Kenapa malaikat pada bersedih?" Maka Rasul menjawab, "Bumi langit menangis, malaikat pun ikut bersedih karena menyaksikan umatnya Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang entah kita bisa atau mampu bertemu kembali di tahun depan ataupun tidak." Lalu pertanyaannya, bumi langit saja menangis, malaikat saja bersedih, apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang memiliki bulan Ramadan, haruslah tentunya kita lebih bersedih, lebih menangis tatkala kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jami'atu rahimakumullah, ada 3 doa yang diucapkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam pada 1 Syawal ini, yang langsung diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah kita bayangkan, malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan. Apakah mungkin doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada 3 doa yang Jibril langsung berdoa kepada Allah, langsung diaminkan oleh Rasulullah pada tanggal 1 Syawal, pada hari raya ini. Apa ketiga doa tersebut? Doa yang pertama yang Jibril ucapkan langsung,
Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kata Jibril, celakalah bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, yang beribadah di Ramadan, tetapi puasanya, ibadahnya tidak membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Pertanyaannya, apakah ada kita berpuasa 30 hari lamanya, 1 bulan lamanya, tadarus setiap malam, bersodakoh, berzikir, takbir, tahmid, tahlil, apakah ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin ada. Apa alasannya? Walaupun kita berpuasa 1 bulan lamanya, berzikir, baca Quran, bersedekah, tapi maksiat tetap berjalan, dosa tetap dilakukan. Apakah mungkin Allah akan ampuni? Karena itulah Jibril berdoa, celakalah bagi mereka itu, berpuasa, bersedekah, beribadah full bulan Ramadan, tapi dosanya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Jibril katakan celaka. Tapi untunglah kita dilahirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan beruntung? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam hadis kursi riwayat Ibnu Mas'ud, karena kemuliaan Ramadan Allah berjanji, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, dengan keagungan bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishadu, saksikan olehmu wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum, aku akan ampuni umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa Ramadan, yang melaksanakan sholat Idul Fitri, yang bersedekah, yang baca Quran, yang berbuat kebajikan, asal dia mau kembali saja kepada jalanku, mau bertobat kepadaku, aku akan ampuni, aku akan hapuskan, walaupun dosanya sebesar gunung sekalipun, walaupun dosanya sebanyak butir-butir pasir di lautan, tidak bermasalah. Aku tak permasalahkan berapa banyak dosa umat Nabi Muhammad, dengan keagungan bulan Ramadan aku akan hapuskan, aku akan ampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itulah hadirin sekalian, mari mulai hari ini kita beriktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa tidak pernah berdosa. Teruslah setiap hari berzikir, setiap hari minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu berapa banyak dosa kita. Bukankah manusia itu disebut dengan insan? Al insanu mahalul khotoya wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Kalau kita tempatnya hilaf dan salah, barang tentu kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Tapi Allah berjanji dengan kemuliaan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jami'atur rahimakumullah. Lalu doa yang kedua. Doa yang kedua yang Jibril alaihissalam ucapkan, doakan, lantunkan kepada Allah, mohonkan kepada Allah di 1 Syawal ini, di hari raya ini adalah, wahai Allah Tuhan kami, kata malaikat Jibril, pada hari ini 1 Syawal aku bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya, jangan engkau terima ibadahnya seseorang yang dia berpuasa full 1 bulan, bersedekah full, baca Quran full,
tapi dia masih menyakiti hati kedua orang tuanya, mendurhakai kedua orang tuanya. Jangan kau terima wahai Allah. Apa artinya puasa kita? Apa artinya kita hafal Quran? Apa artinya kita ini tahajudnya setiap malam? Yang perempuannya tutup aurat sampai kaos kaki semua, laki-lakinya soleh, satu keluarga full soleh semua, anak-anaknya disekolahkan hafal Al-Quran, istrinya tutup aurat penuh, suaminya ahli masjid, puasa Senin Kamis, satu keluarga sempurna amal ibadahnya. Bahkan puasa Daud, sodakoh setiap hari. Tapi Jibril alaihissalam berdoa, jangan kau terima kalau di keluarga itu masih mendurhakai kedua orang tuanya. Hadirin jami'atul rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-24, wahfid lahuma janaha dulli minar rahmah, rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu, sayangi mereka. Ini firman Allah, rendahkan dirimu di hadapan mereka, rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Karena sebanyak apapun ibadah kita, sesoleh apapun diri kita, tiap hari tahajud saya katakan tadi, tapi masih sakit hati orang tua oleh lisan kita, tindakan kita sia-sia, tidak ada itu ibadah. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Walaupun kita ini berpendidikan tinggi sekalipun sampai ke luar negeri, dan ibu kita hanyalah orang yang tinggal di kampung, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk merendahkan diri di hadapan ibu kita. Walaupun engkau di sini ada pejabat tinggi, kita ini pejabat tinggi, pegawai negeri, harta berlimpah, dan ibu kita, bapak kita hanya orang miskin di kampung halaman kita. Janganlah kalian tinggikan dirimu di hadapan mereka, rendahkan, selalu merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Janganlah kita tunjukkan harta benda berlimpah di depan kedua orang tua kita, tak penting. Jangan tunjukkan kecerdasan kita, kita pintar, doktor sekalipun, jangan perlihatkan kecerdasanmu di hadapan kedua orang tuamu, itu tak penting. Pangkat dan jabatan, semuanya tak penting di hadapan kedua orang tua kita. Karena diri kita, setinggi apapun jabatan kita, secerdas apapun otak dan pikiran kita, kita di hadapan kedua orang tua kita hanyalah bocah kecil yang merangkak dewasa. Orang tua kita pasti hanya memandang diri kita sebagai anak yang masih kecil, yang meningkat dewasa. Tidak ada. Coba Anda rasakan, kita rasakan. Di hadapan kedua orang tua kita, pangkat kita berjejer sekalipun, kita ini hanyalah bocah kecil di hadapan mereka. Rasakan. Apakah Anda berani? Apakah kita berani menyuruh kedua orang tua kita? Diam saja. Orang tua kita berapa lama sih hidupnya? Tidak akan mungkin 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jami'atul rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, ridhollahi fi ridho walidain, suhtullahi wa suhtu walidain. Keriduan Allah itu ada pada keriduan kedua orang tuamu.
Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tuamu. Kalau orang tua kita tidak ridho kepada diri kita, sebanyak apapun amal soleh kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berhujah nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar dikumpulkan, kita protes kepada Allah misalnya, wahai Tuhan kami, kenapa catatan amalku begini buruknya? Mana sedekahku zaman dulu di dunia? Mana salat malamku? Mana baca Quranku? Kenapa kosong melompong? Gampang untuk Allah. Allah menjawab, karena engkau telah durhaka kepada kedua orang tuamu. Semua kosong, tidak ada sama sekali amal ibadah kita, karena keriduan Allah ada pada keriduan orang tua. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Masih ada kuburannya, ziarahi kuburannya. Hadirin, selagi orang tua kita masih hidup, masih sehat, bolehlah sakit tapi masih bisa berbicara, buatlah mereka gembira barang sebentar sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Buatlah mereka gembira barang sebentar. Andai kata hari ini orang tua kita gembira oleh diri kita, beri kabar gembira. Biarlah kita ini sengsara tidak punya beras di rumah, jangan katakan tidak punya beras. Kita ini tidak punya harta, jangan katakan tidak punya harta. Kita ini harus mampu berbohong kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah, kalau kita keadaan kita ini tidak punya, katakan aku punya, wahai bapakku. Aku punya beras, aku punya uang dan sebagainya. Padahal kita tidak punya. Gembirakan hati mereka, karena kesulitan diri kita akan menjadi pemikiran yang begitu dahsyat untuk kedua orang tua kita. Jangan bebani mereka dengan pikiran kita, kesulitan diri kita. Ingatlah, kegembiraan hari ini yang dirasakan oleh kedua orang tua kita, maka inilah yang akan menjadikan diri kita ini hidup mulia. Bisnis kita tidak akan ada kecelakaan pada hari ini jikalau hari ini kita telah membuat orang tua kita gembira. Hadirin, orang tua kita yang sudah tua kadang tidak mau tinggal bersama kita. Andai kata saja, hadirin sekalian, andai kata saja kita ini memiliki mobil, rumah mewah, tanah berlimpah, kita punya kontrakan, punya bisnis sambilan, singkat ceritanya kita jadi orang kaya misalnya. Jangan paksa orang tua kita suruh pindah ke rumah kita. Pasti tidak akan mau. Kenapa demikian? Orang tua kita lebih senang tinggal di kampung halamannya, di rumahnya yang dulu. Walaupun kita tempatkan beliau, kedua orang tua kita di tempat kita yang rumahnya luas, fasilitasnya yang mewah, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidak akan mau. Kenapa demikian? Karena begitu besar cerita indah di tempatnya dulu. Begitu banyak cerita yang indah, cerita suka dan duka di tempatnya dulu, di rumahnya dulu. Bukankah rumah ibu kita dulu, kita ini tinggal di sana? Kemudian kita paksa ibu kita untuk tinggal di rumah kita. Dikemanakan sejarah dia? Ingat, kita akan menjadi tua. Kita baru akan terasa bagaimana tidak enaknya tinggal di rumah anak kita. Mending hidup sendiri. Karena itulah hadirin sekalian, saya katakan banyak cerita indah yang lahir di rumah yang dulu. Pantas orang tua kita tidak akan mau tinggal di rumah kita. Mereka lebih nyaman tinggal di rumah mereka sendiri. Ada cerita bagaimana cerita ibu kita tidak memiliki beras, mau beli tidak ada uang,
sedangkan kita masih kecil, masih perlu makan. Itu cerita-cerita yang tidak akan bisa dilupakan oleh ibu kita. Bagaimana adik kita panas mau ke dokter tidak punya uang, sedangkan ayah kita kerja serabutan. Itu cerita yang tidak akan mudah dilupakan. Ibu kita jangan paksa untuk tinggal di rumah kita. Dia punya pilihan sendiri. Terutama ada sejarah masa lalu kita. Hari ini kita sukses, ibu kita tahu bagaimana menderitanya, pedihnya membesarkan diri kita di rumah itu, di rumah kampung itu, yang kita anggap tidak layak untuk dihuni. Jangan katakan, mari ibu, mari bapak tinggal saja di rumah aku yang besar, yang mewah. Jangan pernah demikian. Nanti akan terasa bagaimana kalau kita sudah tua. Kita punya sejarah di rumah yang dulu. Hadirin, jangan siksa ibu kita dengan kerinduan. Apakah kita ini tidak menyiksa ibu kita dengan kerinduan? Sempatkan 2 bulan sekali bertemu dengan mereka. Tidak mampu 3 bulan sekali, tidak mampu 4 bulan sekali, tidak mampu 1 tahun sekali. Ada keluarga yang ibadahnya bagus, semua keluarga ibadahnya bagus, tapi sudah 5 tahun tak mau bertemu dengan kedua orang tuanya. Tidak ada telepon, tidak ada kabar, tidak ada kiriman uang dan sebagainya. Jangan siksa ibu kita dengan kerinduan. Ibu kita tidak ingin dikasih harta benda. Ibu kita, bapak kita hanya ingin memandang wajah kita. Wajah yang dulu kecil sekarang sudah sukses, itu yang perlu ibu pandang. Ayo sempatkan. Sempatkan. Kalau kita jauh, sempatkan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali untuk bertemu dengan mereka. Apakah hadirin, apakah kita tahu bahwa dulu di rumah itu, di rumah sejarah itu yang sekarang kita anggap tidak layak, yang kita paksa untuk pindah ke rumah kita, apakah Anda tidak tahu dulu ibu kita menahan lapar untuk makan diri kita yang anaknya 2, 3, 4, 5. Satu saat kita berkunjung ke rumah orang tua kita. Kita tanya, Bu, apakah ibu masih punya beras? Pasti ibu berkata, banyak nak, jangan engkau pikirkan beras ibu. Beras itu lebih penting untuk anak istrimu. Padahal ibu tidak punya beras. Kita tanya lagi, ibu sehat? Sehat nak, ibu sehat. Jangan khawatir, perhatikan anak istrimu. Padahal ibu lagi sakit, bertahun-tahun menyimpan sakit, tak pernah bilang. Tatkala ibu tidak punya uang sama sekali, dia bicara ke tetangganya, wahai temanku, aku ini ingin beli sesuatu tapi tak punya uang. Datanglah kita anaknya yang punya mobil, yang rumahnya mewah. Kita tanya kepada ibu kita, Bu, punya uang gak Bu? Aku mau ngasih. Pasti ibu menjawab, jangan nak, jangan kasih uang. Uang itu lebih berharga untuk anak istrimu. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus bertanya kalau mau ngasih? Kenapa bertanya? Tidak punya beras mau dikasih beras, tidak punya uang dikasih uang. Walaupun ini uang disimpan di tangannya, tidak akan menerima ibu kita. Tapi coba kalau kita pulang, simpan uang kita ini di meja kita. Udah pulang ke rumah, telepon ibu kita, ibu, itu ada uang 1 juta di meja untuk ibu. Pasti diterima. Kenapa demikian? Karena ibu ini dia tak akan mampu menerima pemberian kita secara langsung, karena tergambar dalam pikirannya anaknya lebih penting daripada dia.
bahkan nyawa pun pasti dia akan bisa tukar dengan diri kita. Begitu kasih sayangnya seorang ibu terhadap diri kita. Karena itulah pantas malaikat Jibril berkata, tidak akan diterima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin jami'atur rahimakumullah, ketahuilah bahwa tidak akan ada air mata yang paling deras yang dikeluarkan oleh anak manusia kecuali air mata ibu terhadap anaknya. Tidak akan ada air mata yang paling banyak menetes daripada air mata ibu terhadap anaknya. Satu saat misalnya kita wafat, kita meninggal dunia, lalu ditanya, berapa banyak air mata yang menetes yang dikeluarkan oleh istri kita tatkala kita meninggal dunia, atau istri kita meninggal dunia? Pertanyaannya, berapa banyak air mata menetes sang suami untuk kematian istrinya? Berapa banyak air mata sahabat kita, teman kita, tetangga kita tatkala kita ini meninggal dunia? Tidak akan sebanding dengan tetesan-tetesan air mata yang telah ibu keluarkan untuk membesarkan diri kita dari kecil sampai hari ini. Masa tega-teganya kita durhaka kepada kedua orang tua kita? Pantas malaikat Jibril mendoakan kecelakaan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kisah Alqamah. Alqamah itu dosanya hanya satu, dia terlalu mencintai istrinya, ibunya dipinggirkan. Cuma itu, ibunya sakit hati. Tatkala Alqamah mau meninggal dunia, tak mampu Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mampu. Padahal setiap hari bersama-sama dengan Rasul, ke masjid bersama dengan Rasul, baca Qur'annya bagus, ibadahnya bagus, tapi kenapa tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, Alqamah tengah sakit keras, mungkin tengah sakaratul maut. Lalu kenapa, kata Rasul? Tak mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah engkau berkata bahwa tatkala anak manusia meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nar, tidak akan masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Rasul termenung. Kemudian Rasul berkata, coba engkau tanya, di mana rumah ibunya? Ada ya Rasulullah, di sebelah sana. Panggil ibunya ke hadapanku, kata Rasul. Berangkatlah sahabat kepada ibunya Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, engkau dipanggil oleh Rasul. Dipanggil Rasul, tidak akan ada yang berani menolak. Berangkatlah, datanglah ibunya Alqamah ke hadapan Rasul dengan sahabat semua. Ditanya, wahai ibunda, ya, apakah engkau memiliki anak yang bernama Alqamah? Ya, betul. Apakah engkau tahu sekarang Alqamah lagi sakit? Tahu ya Rasul. Apakah engkau tahu kenapa Alqamah susah meninggal dunia, susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak tahu ya Rasul. Berbohong. Nanya lagi, terus teranglah engkau. Tahukah engkau kenapa demikian? Baru menangis ibu Alqamah. Ya Rasul, memang benar, aku telah berucap, aku sakit hati oleh anakku. Kenapa engkau sakit hati? Karena Alqamah, dia kan anak laki-laki. Ya memang benar, harusnya aku yang didulukan sebagai orang tua, ibunya, tapi dia mendahulukan istrinya. Aku mendoakan beliau keburukan. Maaf ya Rasul. Hanya sakit hati, tidak diperhatikan, apalagi durhaka yang besar-besaran, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahai ibunda, cukuplah sudah. Sekarang engkau maafkan Alqamah, insya Allah Alqamah akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mau ya Rasul, aku tak mau memaafkan dosa anakku.
Oke, kalau begitu, wahai sahabat-sahabatku, kumpulkan kayu bakar semua. Ya Rasul, untuk apa kayu bakar ya Rasul? Aku akan bakar Alqamah. Kenapa engkau bakar anakku ya Rasulullah? Karena mending dibakar di dunia daripada dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menangis ibu Alqamah. Ya Rasul, aku tak mampu melihat anakku dibakar di dunia ini. Aku hari ini demi Allah aku ampuni dosanya Alqamah. Saat ibu itu mengucapkan aku ampuni dosa Alqamah, saat itu di rumah istrinya Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berangkatlah semua sahabat ke rumah Alqamah, sampai di pintu rumah sudah terdengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha, terus diulang-ulang sampai meninggal dunia. Dan Rasulullah sendiri yang menyolatkan Alqamah, yang menguburkan Alqamah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari di momen Idul Fitri ini, mari sekali lagi kita muliakan kedua orang tua kita. Yang sudah meninggal dunia kita doakan, yang masih hidup kita kunjungi, kita minta ampun kepada mereka berdua, maafkan, kita minta maaf segala dosa. Yang sudah meninggal dunia kita ziarahi kuburnya, bersihkan kuburnya. Hadirin jami'atul rahimakumullah. Kemudian bapak kita, karena Rasul katakan 3 kali Rasul, ibumu, 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 lalu bapak. Tahukah hadirin sekalian bahwa di belakang kesuksesan bapak kita, ayah kita, ada seorang istri yang berdoa, ibu kita yang tiap malam berdoa untuk usaha bapak kita. Kalau ayah kita petani, ibu kita selalu berdoa, wahai Allah, semoga engkau sukseskan tanaman-tanaman suamiku jadi berbuah dan sebagainya. Kalau ayah kita bekerja berangkat pagi pulang petang, ibu kita berdoa setiap malam, ya Allah, lindungi suamiku di perjalanannya kembali pulang. Demikian, tidak ada kesuksesan seorang ayah, seorang suami tanpa doa dari istri, dari ibu kita. Tapi ingat hadirin, jangan salahkan bapakmu seolah-olah bapakmu ini kurang perhatian kepada dirimu. Dapatlah kita bayangkan, kita ini suami, ayah, berangkat pagi pulang petang, seolah-olah tak pernah perhatian kepada anak-anaknya. Jangan salahkan. Terkadang kita sebagai anak menyalahkan bapak kita, ayah kita. Ingatlah, ayahmu atau bapakmu manusia yang tak bisa mengungkapkan perasaannya seperti ibumu kepada dirimu. Bapakmu anti untuk menangis untukmu. Bapakmu tidak akan lebay untukmu. Jangan harapkan engkau ditangisi oleh ayahmu, oleh bapakmu. Ini sifat laki-laki. Tapi ingat bahwa bapakmu yang pertama kali bangga melihat anaknya sukses. Bapakmu yang akan berkata kepada sahabat-sahabatnya, teman-temanmu, bahwa aku memiliki anak yang sukses. Kebanggaan bapak tidak akan diperlihatkan, kesedihan bapak tidak akan diperlihatkan. Itulah sang ayah, sang bapak. Oleh karena itu hadirin sekalian, semoga di hari yang cerah ini kita semua mampu menjadikan momen ini untuk lebih meningkatkan pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir hadirin sekalian, doa yang ketiga yang malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah adalah, wahai Allah, wahai Tuhan kami, pada hari ini 1 Syawal Idul Fitri, kami memohon kepadamu, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang mendengar namaku disebut tapi tak mau mengucapkan sholawat kepada aku. Orang yang pelit mengucapkan sholawat kepada Nabi tidak akan diterima puasa dan ibadahnya.
Rasulullah SAW telah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintai diriku, kata Rasul. Dan faqad ahabbani kana minal jannah, barang siapa yang dia mencintai diriku dengan sholawat dan sebagainya, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ketiga doa ini kita tidak termasuk ke dalam orang yang celaka tadi. Dan alhamdulillah hari ini kita telah mengeluarkan zakat fitrah tadi malam. Mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah kita dari semenjak awal Ramadan mampu menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang lahir kembali, Idul Fitri, kembali suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita diampuni dosa, disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ke depannya kita akan memperoleh keberuntungan, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayatil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma adfa'ana al-ghala wal bala wal waba wal basa wal munkar wa sayyubal mukhtalifah wa syadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min budanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa afina wa yum syarra masaibid dunya wad din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu